diangkat dari pahlawan nasional. Ya, tahun 1984, tahun 1990-an mulai adanya OPD ya. Jadi namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Kebudayaan Pariwisata gitu ya. Nah, dari situ dulu namanya belum Sultan Mahmud II, masih ada museum dikelola oleh Museum Macan ya, dikelola oleh pihak ketiga. Kemudian tepatnya tahun 1999 kalau nggak salah 96 atau 95 gitu ya. Ya itu baru mulai Museum Sultan Mahmud II mulai dibenah, mulai muncul. Nah, karena kita memang artinya museum ini tanggal berapanya, tepatnya berapa belum secara biografisnya belum berdirinya tertulis. Ya, kita sudah nyari ke Bagian Arsip di kota, ternyata tidak ada di provinsi. Jadi kita belum bisa menetapkan tanggalnya untuk dipublikasikan ke umum masyarakat. Tapi yang jelas adanya Museum Sultan Mahmud, museum di bangunan ini dikarenakan Sultan Mahmud II jadi dasarnya dari sebagai pahlawan nasional tadi. Terus berarti diganti, kan awal tadi kan bukan namanya itu bukan Sultan Mahmud ya, karena menghormati. Ya, karena dasar itulah maka kita. Saya 2008 di sini sudah sultan. 2008 loh, itu artinya tahun 2000 atau berapa saya nggak tahu gitu kan. Jadi saya sudah tanyakan juga ke profil ini karena kita memang itu begini ya. Jadi pemerintahan ini ada perbedaan UPD. Ini pelaksanaan daerah. Ya. Jadi terkadang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kadang pariwisata dan kebudayaan. Nah terakhir 2017 ini jadi Dinas Kebudayaan. Karena hal tersebutlah maka profil utamanya ini mungkin tercecer atau gimana kita nggak tahu. Kenapa 2017 waktu Dinas Kebudayaan jadi Dinas Kebudayaan membawahi dua museum Nogara dan ini, akhirnya Museum Nogara tidak jadi, hanya Museum Sultan Mahmud II saja. Banyak yang menanyakan tentang apa. Nah itu karena kami sudah mencoba mencari, tidak dapat di arsip kota, adanya di arsip provinsi. Jadi kita ini jadi PR ya, PR kita sama-sama. Karena saya takut saya bilang nanti tahun berapa ya, kemudian tanggal berapa ini ternyata bukan. Ya, yang jelas saya 2008 di sini bulan Juli saya dari Bandung pindah ke sini. Ya, di Bandung cuma bantu aja. Kebetulan istri saya tinggal pegawai sini. Saya menikah, makanya biar saya 2008 bulan Juli ini sudah Sultan Mahmud II dulu posisinya di atas, di bawah di kantor. Ya, jadi di bawah di kantor, di atas itu museum. Gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Terus berarti kalau kami kan ini berarti baru bangun kan? Enggak dibangun. Bukan, saya yang di bawah. Yang di bawah ini, nah ini lah rentetannya. Harus balik lagi ke ini sih apa ya ibaratnya itu sejarah-sejarah. Tapi intinya dari pegawai lama ya tahun 90-an dia masuk 96 sudah ada museum di atas, tapi bukan museum sultan itu, museum swasta. Ada yang bilang museum macan, karena ada orang harimau, koleksi harimau, museum macan belum ada. Waktu jadi dulu itu di atas dan di bawah sudah digunakan, hanya mungkin penempatannya nggak seluruhnya karena kan ya kecil. Dan Pak Alek Nurdin itu kepala dinas dulu di sini sebelum jadi gubernur tahun 96-an. Itu ceritanya dia jadi bupati dan jadi gubernur kan. Nah di mana ya yang akhirnya pengelola yang keberapa itu
temanya musim sultan karena dasarnya itu ya sesuai dengan penomoran nomor 64 yang dari KS dari 1984 itu dimulai dari 84. Nah masa kita jalan ini aja jalan musim Sultan Mahmud Badarudin dua nomor 1 apresiasinya 2. Kemudian apresiasi yang ketiga adalah bandara oleh daerah provinsi ya bandara Sultan Mahmud Badarudin 2. Apresiasi keempat tapi bukannya musim Sultan Mahmud 2 tapi Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo yaitu Masjid Agung Katoba. Ya kan? Karena di kami meminta bahwasanya yang membangun Masjid Agung batu peletakan pertama dengan benteng kota besar adalah Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo atau Sultan Mahmud Badarudin I yang kita kenal. Kan baru ini kan? Ya, kalau dulu namanya Masjid Agung Palembang. Oleh sebab itu jadi belum ada yang real karena kita butuh sesuatu biografi atau profil yang jelas. Ini karena alasan pertama yang saya bilang tadi pertukaran itu hal biasa dalam pemerintahan. Karena pertukaran nama tersebut mengakibatkan mungkin apa itu sisim atau ada apa. Kita sudah mencari tidak ketemu, kita coba cari ke yang dinas berkompetensi, ternyata dia itu ada data tersebut. Jadi harus naik lagi ke provinsi. Apa saja Pak yang kira-kira ada di museum ini? Banyak. Museum Sultan Mahmud II ini memiliki beberapa koleksi yang namanya teologika, antropologika, historika, kemudian seni rupa dan lain-lain ya. Itu jumlahnya ada, kalau dulu saya kurang tahu, kalau sekarang jumlah totalnya 1.200-an koleksi. Ya, hanya yang kita pamerkan tidak lebih dari 50-60%. Kenapa? Karena kita ada perubahan tata pamer uang dan juga ada koleksi-koleksi yang sudah tidak bisa diselamatkan. Ya, itu namanya apa penghapusan atau memang diperbaiki atau apa hal. Ya. Nah, jadi yang kami pamerkan ini kurang lebih yang kira-kira koleksi yang masih layak untuk dilihat. Kami juga merawat itu waktu kami hanya Senin, tiap hari Senin. Jadi Senin adalah waktu untuk perawatan koleksi. Jadi kalau misalnya pengunjung, saya informasikan ke pengunjung, bagi yang akan datang di hari Senin ke museum sebaiknya menurut saya jangan datang di hari Senin karena Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan di museum. Ya, kemungkinan ini bukan hanya di museum Sultan juga, kabarnya museum provinsi, museum seluruh Indonesia sepakat. Itu karena hanya kesepakatan, tidak ada aturannya. Bagaimana cara merawatnya kalau tidak hilang? Perawatan kita ada beberapa teknis. Yang pertama adalah perawatan secara keamanan, ya. Kemudian ini perawatan keamanannya dari manusia dan teknologi yaitu CCTV, ya. Tapi teknologi yang utama kita tidak memiliki seperti laser atau apa, kita tidak ada ke tingkat teknologi tinggi, ya. Kita itu aja yang bisa kita lakukan. Kedua ada perawatan secara kimia untuk koleksinya ya. Ada secara kimia, ada juga secara tradisional. Jadi kita ada perawatan kimia tradisional. Kalau yang kimia pasti berunsur seperti besi, logam. Itu dicampur oleh Aquades, kemudian NA2 kalau nggak salah ya. Itu semacam air keras ataupun apa bentuknya. Jadi kita harus prosedur itu benar-benar pakai prosedur, pakai baju bubur, ya, tangan dan juga alat. Kalau pakai sarung tangan kita pakai pengepit, ini pipet itu, ya dan lain-lain. Kalau tradisionalnya contohnya logam, meriam itu ya.
Meriam itu telah dikaji dengan Universitas Islam Negeri Darul Fatah, yaitu Ibu Indan, bagian dari adab, Fakultas Prodi Adab, kami kerjasama. Itu adalah meriam lela. Ternyata meriam lela ini memiliki kandungan besinya bukan 100% besi. Itu campuran. Kalau sedangkan meriam depan itu menggunakan 100% besi. Bagaimana caranya? Kita pakai magnet yang kemudian perawatan bagaimana? Itu masuk logam. Jadi sikatnya pun ada sikatnya jenisnya ada 3. 1 sikat gigi, 2 sikat kasar, 3 sikat emas. Jadi sikatnya beda-beda. Jadi nggak sembarang. Kemudian seperti matawang. Kalau matawang saya campurkan alkohol dengan aquades. Matawang di depan itu sudah dibersihkan 2 minggu lalu yang depan itu. Ya, itu tinggal keluarnya adalah lumut. Nah, lumut ini harusnya pakai campuran yang lebih tinggi lagi, tapi saya tidak berani karena ya sesuatu hal keamanan ya. Jadi kawan-kawan belum yang saya didik ini belum siap. Ya. Jadi tinggal itu lumutnya saja. Jadi yang di Matawang itu tumbuhan dari Sungai Musi, milik dinasti Tang dan San dari zaman Sriwijaya. Dan sudah ada ini 6 Masehi. Diperkirakan pokoknya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita pakai itu dan ya pengennya sih saya sebenarnya kalau bisa, kalau ada yang lain-lain dari sejarawan ataupun dari kimia, apa sarjana kimia dan lain-lain, ya kita sama-sama sih kolaborasi. Misalnya kita cari memberi ilmu, saya kasih ilmu ini, kamu kasih ilmu, saya sama-sama. Jadi kita sama belajar. Ya, nggak ada guru, nggak ada siswa, kita semua belajar. Ya, itu saya harapkan sebenarnya untuk depannya. Nah, gunanya apa? Ya saya pengennya sih sebenarnya dari prakteknya bukan hanya ini dari orang-orang kimia, teknologi kimia, karena di kita ada di musim ini yang dikenal 1 konservator, 2 kurator, ketiga edukator, ya keempat humas, ya kelima baru keamanan. Ya, 5 unsur ini adalah tangan, jari, ibarat jari, apapun sudah lengkap di sini 5, apapun bisa diraih. Ya, nah, kebetulan kita sudah ada semua dan sertifikat. Ya. Yang untuk kurator tadi itulah kebersihan. Nah, tugas saya adalah analis sebenarnya. Saya tumpang tinggi banyak sekali. Edukator saya pegang, keamanan saya pegang, kemudian kurator saya megangnya, ya. Kemudian jangan megang dalam arti ini tugas ya, hanya tugas bukannya saya sok ini enggak, saya hanya perintah, ya mau tugas perintah. Nah sebenarnya saya ada analis kalau misalnya baca di sini kecil, saya ada analis koleksi dan cagar budaya. Jadi tugas saya sebenarnya mengukur, melihat layak enggaknya, kan? Kemudian mendeskripsikan, itu tugas analis. Nah, tapi semuanya dilakukan ya, karena kurangan SDM tadi. Nah, jadi kalau konsep depannya mahasiswa ini berkolaborasi dengan pihak pemerintah. Yang magang itu bukan hanya dari manajemen atau misalnya dari sana yang orang ibaratnya arsitek boleh, misalnya arsitek datang sini, kemudian ada di fakultas apa? Prodi apa? PGSD, guru dasar. Nah, bisa masuk guru dasar di sini yaitu adalah pemandu. Saya dari PGMI, ya, saya SPD juga. Kalau saya SPD, saya bisa masuk sini karena saya mandu. Jadi PGS sekolah dengan museum 11-12, ya. Formalnya di sekolah, non formalnya museum. Jadi nggak semuanya. Jadi semua kesarjanaan bisa masuk di sini. Tapi dengan catatan kita menjadi UPT. Ini pelaksana teknisnya. Kalau UPT, UPT masa saya sudah ulangi, UPT artinya
semuanya unsur itu ada. Nah, dari pendidikan tadi masuk edukator, masuk edukasi, ya edukator menyusun, melengkapi. Kamu lihat nggak? Kita ada pustakaan. Nah, itu konsep dari saya. Itu adalah ruang publik. Itu ruang publik untuk siswa dari TK kelas bawah, kelas TK, SD, SMP. Nah, ternyata bisa digunakan untuk yang lain. Ada pustakaan, kemudian ada puzzle kan? Iya. Ulang tangan. Nah, itu konsep saya. Nah, jadi, ayo maksud saya tuh para mahasiswa yang pendidikan jangan terpaku ke sekolah, ya, di tempat lain pun bisa, gitu ya, di mana aja pun bisa, asal kita mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Ada lagi? Hal berkesan apa sih Kak? Ya, apa setelah menganalisis budaya dan museum ini Kak? Oh itu, yang berkesan banyak sih. Cuma intinya adalah kalau kerja itu sesuai dengan tema museum lihat dulu, salah museum. Jadi harus hati-hati. Uang bisa dicari, ya, kepuasan di hati susah. Ya, kalau kita hanya mengejar uang, yang orang prinsipnya mengejar uang, ini nggak akan maju. Bagaimana? Dan perlu kamu ketahui dulu ini setelah dinas kebudayaan. Mulai setiap karena kita masuk sekolah non formal, kategori non formal, maka diakreditasi. Ya, ada akreditasinya, kita cek. Ya, tahun ini kira-kira bakatnya apa? C, A, B. Tahu dari mana? Enggak, dari mana? Belum kan ada B. Harus A. Tahu dari mana? Bagaimana? Niatnya sih udah layak dapat A. A itu nggak sulit, nggak mudah loh. Banyak, ini banyak sekali peluangnya. Tapi kita coba bekerja. Dan alhamdulillah kita memang dipercayakan untuk buat awal. Kerja saya, alhamdulillah lah kerja orang bawah ya. Jadi alhamdulillah pimpinan ini dan Pak Wali juga merasa bangga karena ada museum di kita yang dapat A, untuk kota nomor 1 sih. Dapat A. Kita kalahin museum Sriwijaya. Kita level kita sama dengan museum Balaputra Dewa. Ya, jadi level kami sama setingkat dulu C dengan A. Jadi kamu lihat ini kerja kelasnya. Dan alhamdulillah pengunjung yang paling banyak. Bentar ya, azan. Ya, dulu. Mati. Baik, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa bagi masyarakat umum atau bagi siswa atau pelajar yang datang ke museum apa dikenakan biaya seperti itu Pak? Untuk harga tiket ini berdasarkan kita pernah nomor 22 tahun 2016 yang tentang penggunaan kekayaan daerah. Itu kita pakai dasar dan tahu nggak kamu kata pimpinan kami baru minggu lalu mereka ke Jakarta Museum Nasional, harga tiket di museum berapa? 1.000 kan? Ya, di sana berapa? Ya kan? Saya coba kira-kira berapa? 5.000 untuk pelajar. Bisa pelajar aja, tiket 1.000. Di sana berapa? Ada yang mana? Teman-teman. Itu 15-10, 7.500. 1.000 gitu. Kemudian umumnya kita 5.000. Di sana berapa? 20. Sama seperti museum itu karena kita bukan ada museum swasta di museum apa? 20.000 kan? Ya kan? Nah, jadi maksudnya begini, kenapa itu diperlukan? Kalau di pemerintah kan sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Jokowi, profit non profit.
Sekolah non-formal museum COVID dan COVID itu undang-undang mengenai konservasi tahun 2019. Yang mana sebenarnya museum itu menjual tapi bukan mencari keuntungan. Tapi karena kita terbentuk oleh daerah, nah, itu makanya yang jadi permasalahan. Di daerah sekarang malahan yang salah pula. Ini ada pemerintahan. Yang saya tahu adalah, ayo dong, semua elemen, baik kritikus, ya, atau komunitas, atau pemerintah, DPR, seluruhnya yang senang atau ingin menjaga, melestarikan kebudayaan ataupun aset-aset aset-aset negara seperti bangunan ini, jaga budaya sama-sama. Nah, tapi kan terjadi banyak sekali kontrol ini yang itu luar biasa. Jadi maksud saya nggak usah kontrol, kita duduk sama-sama, DPR, pemerintah, komunitas, kritikus, juga orang kritik juga jangan kritik menginjak, tapi kritik membangun. Ya, kritik kan kritik membangun. Bagaimana kita cari solusi benang kusut ini gimana jadi benang lurus? Kalau dikusutin semua juga bisa. Ini lurusin ini yang susah, ya kan? Nah, sama-sama. Jadi banyak. Jadi oleh sebab itu mahasiswa ini untuk kunjungan, nah kembali ke tiket mahasiswa, kunjungan tiket hanya 2.000 di sekitar, di sana 15.000 di Jakarta, ya. Yang anehnya kami grafiknya persentase tahun kemarin, ya 2020 hanya 4.000 yang datang ke kami, ya. Totalnya kita 20 ribu, umumnya 8.000, pelajarnya 9.000. Artinya pelajar itu mengalahkan mahasiswa. Halo mahasiswa, kemana aja deh kamu? Apa kebanyakan daring? Ya, lihat daring gua. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan mau daring, nggak apa-apa. Nah, jadi maksud saya teknologi tetap dilaksanakan, tradisional pun dilaksanakan. Kami menggunakan teknologi dengan scan, nanti mungkin kami mau buat virtual, jadi ada nggak tahu benar apa enggak ya, alam ini pimpinan semuanya. Nanti yang memandu ini bukan saya, ada hologram, jadi dia menceritakan saja. Nah, nanti ini dia menceritakan saja katanya. Itu butuh anggaran. Karena hologram itu teknologi di sana yang manualnya manusianya. Karena susah sih kalau mau ngikutin teknologi kembali lagi ke anggaran. Nah, oleh sebab itu anggaran ini untuk dinas untuk kebudayaan sama-sama duduk sama-sama yang agar kebudayaan ini terlestari. Ya, contoh adalah museum ini. Museum ini alhamdulillah dapat dana alokasi non fisik budaya. Jadi kami dapat agresi A, alhamdulillah Pak. Inilah hasilnya yang kami keluarkan, saksikan. Ya, dan terima kasih kepada masyarakat umum yang peduli dengan museum. Ya, kemudian bukan hanya ini saja yang kami butuhkan, tapi juga SDM dan juga perawatan, terutama perawatan bukan koleksi tapi bangunannya yang kita butuhkan. Bisa kita lihat, nah, apakah ada koleksi? Kalau bangunan ini koleksi, jadi kuning bercak ini, dipakai kayak gitu, bukan. Museum, gimana ya? Museum ini sangat tua, usianya 200 tahun. 200 tahun, yang mana 200 tahun ini museum ini butuh pembenahan. Ya, seperti ibaratnya kalau museum ini adalah kakek nenek yang akan ikut menyandingi dengan pengantin. Nah, kira-kira bedaknya yang digunakan apa? Bedak biasa atau bedak yang mahal? Kalau kasih bedak biasa ya, kalau anggaran itu tetap begitu. Ya, tapi kalau misalnya anggaran lebih dari itu, Yang selanjutnya tadi dibahas tentang bangunan nih Kak. Untuk bangunan sendiri itu ada makna apa sih bangunan? baik. Bangunan ini ada karena perang di awal dari perang di Benteng Kota Besar antara
Kabupaten 2 tahun 1821 dan dimenangkan oleh pihak Belanda 1821, yaitu Medan Barok itu. Kemudian Sultan menyerah dan dihasilkan ke Ternate. Itu cerita ya. 2 tahun kemudian Van Seppenhoven datang ke sini. Dia datang ke sini membangun rumah ini di atas tanah bekas keraton. Jadi Belanda ini punya tujuan yaitu menghilangkan budaya dengan cara gimana dibakarnya seluruh keraton. Ternyata bangunan keraton yang materialnya tidak dihapuskan dan digunakan untuk di bangunan ini. Bangunan ini adalah bergaya arsitektur Hindia Belanda dengan ciri khas setengah lingkaran, ya, sembilan setengah lingkaran, ya, tangganya setengah juga, ya kan, kemudian tinggi, ya, kemudian memiliki juga apa ya, ketebalan dinding itu 54, ya. Saya sedikit ya, saya tunjukkannya sedikit. Nah, kita ambil ya. Kalau kita ambil begini, berapa? Semeter. Ya, semeter kan? Sedepak ada orang ya. Nah, kalau kita ambil dari segini, 50 jadi setengah. Nah, jadi memiliki ketebalan. Rumah ini dibuat adalah rumah residen pertama di Pulau Sumatera. Dengan maksud tujuannya adalah satu, mengawasi di depan arah sana adalah mengawasi Sungai Musi. Yang di belakang sini ada tanah mengawasi Semarang. Jadi rumah residen ini memang rumah kepala penduduk yang mengawasi aktivitas apapun yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu ciri khasnya. Dipadukan dengan atap Melayu di atasnya. Nah, rumah ini disebutnya rumah residen, tapi oleh orang tua kita, orang Palembang, disebutnya adalah rumah siput. Kenapa rumah siput? Kamu bisa lihat dari keluar ada tangganya 1, 2, 3, 4, yaitu seperti keong. Keong siput tahu? Ya, rumah keong siput kan ada rumahnya. Di kepalanya besar, ujung kecil. Nah, sama seperti yang di sana. Makanya dia bisa mengikat. Dan jumlahnya itu 20-an. Anak tangganya. Kini 20 dan 20. Kenapa 20? Karena satu rumah dulu yang ada tinggal di rumah panggung atau rumah baru itu 120. Dua itu disebut ayah, satu itu ayah, satu dan dua itu mau 21, 23, 24 itu lima. Dalam kota ini selama itu salah satunya, salah satunya. Nah, ketinggiannya ada 7 meter sebenarnya, 7 meter, tapi ada penambahan kalau dilihat dari jualan labian itu mengatakan 7 meter. Setelah saya kira-kira ada analisa, tapi susah sih ya karena alasannya karena ini punya kesdam bentuk besar. Jadi saya bidik tukang, saya nanya tukang, gimana kamu membidik itu sama antara misalnya apakah dia kan selalu memasang batu bata, ya kan ada tali, ada awas stapler, ya. Nah, kira dan ada satu tukang yang nggak pakai teknik itu, dia pakai teknik bidik. Ada tukang sini, saya tanya, kamu bidik kira-kira berapa ketinggian ini dengan benteng? Selisihnya berapa? Ada selisihnya Pak? Kira-kira berapa? 50 sampai 1 meter. Jadi apa yang disebut oleh pembuat penulis itu di 7 meter ada benarnya karena ketinggian benteng itu besar 7,9. Jadi beda 60 cm. Kalau kemudian ke atas, ya kemudian paling ujung selasar itu ke arah kanan ada benteng. Itu ada dinding meriam, dinding benteng itu besar. Itu dinding kepala benteng itu besar itu yang menurut John Tron itu mengatakan William Tron, saya bangun William Tron itu 7,59. Jadi ini 7 meter sekitar. Kayaknya tapi nggak 7 meter ya. Kan sekarang sudah zamannya makin maju ya kan. Nah, bagaimana biar pengunjung-pengunjung atau masyarakat lain tuh mau datang ke sini? Oh banyak. Yang jelas kita itulah makanya kita mengait seluruh kesarjanaan seperti
Akhirnya apa? Bagaimana caranya mereka menarik? Salah satunya adalah kota pamer. Arsitektur, perubahan kota pamer ini, ya. Dengan perubahan kota pamer tadi orang mulai tertarik. Kedua, edukator. Edukator dari pendidikan itu fungsinya sangat ujung tombak kalau saya bilang. Kalian tuh sebenarnya ujung tombak. Berhasil tidaknya sebuah sekolah dari guru. Ya, kalau gurunya tidak kreatif, tidak aktif dan inovatif dan juga kerja cerdas, nggak akan sekolah itu maju. Ya, karena ujung tombak dari kalian. Ya, makanya kami ada perpustakaan, kemudian ada edukasinya dengan body puzzle, kemudian ulang tangga. Saya malah buat karsot nanti belum. Kemudian saya mau rencana saya buat kayak peta yang ibaratnya nanti peta dia nyari satu koleksi nanti dicari ada pertanyaan apa itu saya lupa metodologi apa itu kembali metodologinya yang sering saya gunakan adalah metodologi wawancara yang lama banget kayak gini salah satu wawancara. Kemudian saya juga akan membuat metodologinya mengenai gambar. Kalau misalnya ada media, ada tempat seperti kelas itu, nah itu fungsi guru itu berfungsi sekali. Sedangkan kami ini bukan guru, kita tutor, ya tutor. Jadi kami ini menjelaskan ya yang kekurangan kelebihan ya dari setiap orang itu seperti itu. Nah, intinya adalah pelestarian dan juga perubahan dan juga unsur SDM ini yang membuat daya tarik orang akan datang lagi dan lagi dan lagi. Ya, jangan lupa kebersihan. Karena itu ada pengikat dari seluruh unsur yang kita rencanakan. Oke Kak, baik terima kasih Kak atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Kak. Nah teman-teman jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah untuk mahasiswa ini harus banget nih untuk meramaikan museum ini. Jangan lupa ya. Ya, apalagi di sini terdapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Apalagi untuk warga Palembang harus wajib, karena ini salah satu peninggalan loh. Belum tentu orang lain ingin melestarikan kalau bukan warganya sendiri seperti itu. Baik, sampai jumpa lagi semuanya. Bye bye. Salam museum, kita sama-sama. Iya. Salam museum, museum di hatiku. Sekali lagi, Salam Salam museum.